Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi rekayasa ide kami yang berjudul tentang rancangan produk inovasi lumpia pisang karamel yang beranggotakan saya Fatimah Aini, yang kedua Rodiah Pratiwi, dan yang ketiga Winda Putri Utami. Latar belakang dari rekayasa ide kami adalah inovasi dibutuhkan dalam suatu bisnis. Inovasi umumnya dianggap sebagai aspek penting dari sebagian proses bisnis karena dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Inovasi produk merupakan sebagian proses pengenalan produk atau sistem baru yang membawa kesuksesan ekonomi bagi perusahaan dan sosial. Tujuan utama dari inovasi produk untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga produk inovasi merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan. Hal ini menuntut kepandaian perusahaan dalam mengenali selera pelanggannya, sehingga inovasi yang dilakukan pada akhirnya memang sesuai dengan keinginan pelanggan. Baik, selanjutnya, adapun tujuan dari rekayasa ide kami adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas rekayasa ide mata kuliah inovasi dan desain produk. Yang kedua, untuk mengembangkan kreativitas dan inovatif penulis dalam membuat rancangan produk kreatif. Dan yang ketiga, mengembangkan wawasan kepada pembaca mengenai inovasi desain lumpia produk pisang karamel. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiah Pratiwi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Fatimah Aini, yaitu bab 2 pembahasan. Jadi aneka kue dengan olahan dari buah pisang saat ini memang sangat banyak macamnya. Banyak kreasi baru dan resep yang menggunakan buah pisang ini. Salah satu olahan makanan yang kami buat yaitu lumpia pisang karamel yang dalamnya akan kami tambahkan coklat ataupun topping lainnya. Jadi lumpia pisang karamel ini merupakan varian baru dari pisang, ya seperti pisang coklat ataupun pisang molen yang sering dijumpai, sehingga kami membuat lumpia pisang karamel ini yang dapat menggunakan varian lainnya seperti tambahan strawberry ataupun keju. Rasanya yang enak dan gurih menjadikan lumpia pisang goreng ini sebagai salah satu aneka menu yang sering diminati oleh para pembeli sebagai cemilan pengganjal perut maupun santapan di pagi hari. Pembuatannya juga sangat gampang dan sangat istimewa dibandingkan dengan kreasi pisang lainnya. Soalnya kita hanya perlu menggoreng pisang dan dengan tambahan karamel yang telah ataupun gula yang telah dicairkan. Bahan-bahan yang digunakan cukup mudah didapatkan. Yang pertama ada 7 lembar kulit lumpia, yang kedua putih telur untuk perekat, yang ketiga minyak untuk menggoreng. Selanjutnya ada 100 gram gula pasir, 2 sendok makan susu cair, setengah sendok teh margarin, 1 buah pisang ambon dipotong kotak. Selanjutnya cara membuatnya, pertama lelehkan gula hingga meleleh, masukkan susu cair, kemudian aduk rata. Setelah itu tambahkan margarin. Sesudah dingin matikan api, kemudian masukkan pisang, aduk hingga rata dengan karamel yang telah meleleh tadi. Kemudian ambil selembar kulit lumpia, tambahkan pisang karamel tadi, kemudian lipat kanan dan kirinya, kemudian gulung dan rekatkan dengan putih telur tadi. Setelah itu panaskan minyak, goreng dalam minyak panas hingga matang kecoklatan dengan api sedang. Nah, itu tadi untuk resep membuat lumpia pisang karamel ini, yang proses pembuatannya sangat mudah kan? Apalagi bagi Anda yang memiliki kegemaran dalam memasak. Maka
inilah yang resep yang akan kami lakukan untuk kami kembangkan menjadi salah satu kegiatan usaha yang akan mendatangkan keuntungan bagi kami. Jadi sekianlah penjelasan dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Putri Utami akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rodia Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang usaha. Jadi, dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka banyak orang yang memulai berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu dan kebutuhan. Yang orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah, tapi yang terutama itu kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama, dan membeli makanan mereka tidak memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung dalam makanan yang mereka beli. Gambaran produk. Jadi, lumpia pisang karamel adalah makanan ringan yang dibuat dengan menggunakan buah pisang yang diselimuti dengan kulit lumpia, kemudian dilumuri dengan menggunakan susu cair dari olahan buah pisang yang dikombinasikan dengan kulit lumpia sehingga bisa menghasilkan makanan yang memiliki cita rasa yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga dan rekan terdekat Anda. Jadi gambaran pesaing di lumpia pisang karamel ini dalam menjalankan usaha pastinya ada beberapa pesaing yang muncul, namun pesaing pasar bisa hadapi dengan Anda lebih mengutamakan kualitas dari lumpia pisang karamel yang Anda berikan kepada konsumen. Jadi strategi pemasaran, adapun strategi pemasaran lumpia pisang karamel ini ada 3. Yang pertama, harga. Jadi karena mudahnya bahan utama dan karena ingin makanan yang dijual ini dapat dinikmati dari golongan atas sampai pun golongan bawah, dari kecil sampai remaja, bahkan orang dewasa, akhirnya kami setuju untuk menjual makanan ringan kami yaitu lumpia pisang karamel dengan seharga 2.000 dengan porsi yang lumayan besar. Promosi. 2. Promosi. A. Dengan mulut ke mulut. Jadi promosi hanya menggunakan cara dari mulut ke mulut dengan langsung membawakan sampel makanan tersebut. Karena menurut kami ini adalah cara yang paling efektif. Jadi hal ini dikarenakan jika menggunakan brosur dikhawatirkan konsumen tidak mau bahkan cenderung malas membacanya. Karena kan zaman sekarang itu kalau kita membagi-bagikan brosur ke konsumen itu nggak bakalan dibaca. Orang itu lebih mementingkan mulut dan ke mulut. Dan menunjukkan makanan tersebut itu otomatis mereka akan langsung bisa mencicipi dan memberikan kritikan atau masukan kepada produk lumpia pisang karamel ini. B. Dengan menggunakan berbagai sosial media. Jadi kan sekarang itu orang semasa corona ini kita lagi pandemi. Jadi hal yang paling diutamakan itu kita berjualan melalui sosial media. Selain menggunakan promosi dari mulut ke mulut, kita dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sosial, contohnya itu Facebook, Instagram, blog, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan proses promosi yang bisa menyebar luas dengan sangat cepat. Yang ketiga, pengembangan pasar dan produk. Pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk, seperti di atas, juga dapat mempromosikan usaha ini dengan cara menambah pasar yang sudah dimiliki. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan memperluas usaha lumpia pisang karamel ini ke daerah-daerah lain. Dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambah pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan yang baru. Pengembangan produk. Jadi pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti topping yang bermacam-macam seperti tambahan seres, coklat maupun keju. Dengan harga yang terjangkau yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen. Jadi sehingga jangkauan ini para konsumen memiliki semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Dan juga menerima pesanan daripada acara-acara arisan, ulang tahun, dan juga acara secara resmi.
Jadi kesimpulannya, pisang karamel merupakan varian selain pisang karamel isi coklat yang dikenal dengan piscok atau pisang coklat. Atau bisa juga dikombinasi, bahkan pernah menemukan varian isi lainnya, seperti nangka, blueberry, strawberry, kacang hijau, dan sebagainya. Rasanya enak, manis, dan gurih, menjadikan pisang goreng kulit lumpia ini sebagai salah satu aneka untuk jualan yang sangat diminati pembeli, sebagai cemilan penjaga perut maupun santapan di pagi hari. Selanjutnya, saran. Dalam melakukan usaha dituntut untuk serius dan fokus. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis itu secara setengah-setengah dan dikerjakan sambil lalu. Meskipun usaha tersebut berupa sampingan, kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari kita sendiri. Sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha, belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memilih mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian kita akan terhindar dari resiko yang lebih besar. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.